Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Tahun boleh berganti, hari boleh berganti, tetapi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari harus meningkat dan tidak boleh tergantikan. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan akan membawa kita menuju kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kematian bagi setiap insan adalah kepastian. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Nabi SAW juga bersabda, menganjurkan kita untuk sering mengingat kematian. Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Sering-seringlah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa yang terjadi baru-baru ini seperti kejadian terjatuhnya pesawat hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Kemudian baru kemarin ulama besar kita meninggal, telah wafat, Syekh Ali Jaber. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau dan ditempatkan di sisi terbaik di tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kepada kita bahwa setiap manusia pasti akan mati. Mau di laut, mau di darat ataupun di udara, tidak ada yang bisa menahan ajal kalau memang sudah waktunya menghadap kepada Sang Ilahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang kita ingin dan kita selalu mengupayakan untuk hidup mewah, tapi kita lupa bagaimana mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, mari mulai saat ini kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah dan istiqomah dalam beribadah, terus melakukan kebaikan sehingga di akhir kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Kematian adalah pemutus kenikmatan hidup di dunia. Nabi memerintahkan untuk sering mengingatnya. Jika orang yang senantiasa mengingat kematian, termasuk orang yang banyak hartanya, akan timbul perasaan zuhud dalam dirinya. Ia tidak akan serakah karena merasa bahwa hartanya tidak akan dibawa mati. Sebaliknya, jika ia adalah orang yang miskin, akan menjadi orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Orang yang mengingat kematian akan sering beristighfar dan bertaubat serta memperbanyak amal saleh, sebab orang yang meninggal dunia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menambah amal. Ia sudah berada di tahapan pembalasan amal, bukan lagi di kesempatan menambah amal. Ketika kematian terjadi, orang yang baik dan yang jahat sama-sama ingin dikembalikan ke dunia agar bisa beramal lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai 100.
hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika kematian telah datang kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah aku agar aku beramal soleh pada apa yang telah kutinggalkan. Sekali-kali tidak, itu hanyalah perkataan yang diucapkannya, dan di hadapan mereka terdapat alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat ke-10 sampai ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mauta fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Kemudian dia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menunda kematianku hingga waktu yang dekat sehingga aku bisa bersedekah dan menjadi orang soleh. Allah tidak akan pernah menangguhkan kematian seseorang jika telah datang ajalnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Orang yang mengingat kematian akan berusaha memperbanyak amal dan investasi untuk kehidupan akhirat yang menyebabkan pahalanya terus mengalir. Jika seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis selanjutnya, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman lalu sebagiannya dimakan oleh orang lain, hewan atau burung, kecuali bagian yang dimakan tersebut menjadi sedekah baginya hingga hari kiamat. Kemudian ada 7 hal yang pahalanya akan mengalir untuk seseorang hamba setelah dia meninggal pada saat dia berada di alam kubur. Mengajarkan ilmu, mendalamkan sungai, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, atau meninggalkan anak yang memintakan ampunan untuknya setelah dia meninggal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Mengingat kematian bukanlah mengharapkan agar kematian segera datang, namun mengingat kematian adalah untuk memperbanyak bekal kematian, untuk memperbanyak bekal kebaikan sebelum kematian datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mengharapkan agar dirinya segera mati. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, jangan sekali-kali seorang di antara kalian mengingat kematian karena kesusahan yang menimpanya. Jika ia benar-benar menginginkannya, hendaklah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian lebih baik bagiku. Seorang muslim tidak boleh mengharapkan kematian karena kesempitan hidup yang ia alami di dunia. Sebab bagi seorang mukmin, semakin panjang usianya, semakin bertambah pula kebaikan baginya. Kalaupun ia tergelincir pada dosa, bertambahnya usia berarti bertambahnya kesempatan untuk memperbanyak taubat. Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian kalau ia adalah orang yang baik, diharapkan bertambah kebaikannya. Kalau ia orang yang tidak baik, mudah-mudahan saja dia mengharapkan ridho Allah dengan bertaubat. Orang yang ditimpa musibah seharusnya bersabar karena Allah dan mengharapkan pahala yang berlipat darinya. Jika seseorang tidak kuat dengan penderitaan yang dia alami, seperti sakit yang parah, Nabi memperbolehkannya untuk berdoa dengan ucapan, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku sekiranya kematian lebih baik bagiku. Bagaimanapun, seorang muslim tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, karena putus asa dari rahmat Allah adalah sifat orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, surat Yusuf ayat ke-87, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah,
Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ia juga tidak boleh mengakhiri kehidupan dengan bunuh diri, karena bunuh diri adalah dosa besar. Orang yang bunuh diri akan diazab di akhirat dengan cara dan alat yang dia gunakan ketika bunuh diri di dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari, barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, dia akan diazab dengan sesuatu tersebut pada hari kiamat. Janganlah membunuh diri sendiri, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta kita masih menyayangi kita. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-29, janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita nantinya dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam ketaatan kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah wa radiya lana al-islam dina wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina Allahumma aslih wulata umurina Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim Fadhkurullahal 'azim al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.